Dangdut Tisha Erni akan diperiksa polisi terkait kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Ami BMJ. Nonton kasus Ibu Emi di Denny Sumargo Podcast. Jadi Ibu Emi ini adalah seorang warga negara Korea, sedangkan suaminya adalah warga negara Singapura, sedangkan selingkuhannya adalah warga negara Indonesia. Jadi ini kayak perselingkuhan internasional gitu. Pertama kali selingkuhannya itu diperkenalkan suaminya sebagai asisten pribadinya. Tapi istri itu bingung kenapa asisten pribadi perusahaan multinasional nggak bisa bahasa Inggris. Dan keanehan dimulai dari situ. Jadi kalau misalkan selingkuhannya disuruh-suruh gitu ya, dia lapor mungkin sama suaminya, dan suaminya terus marah-marahin dia. Kenapa lu nyuruh-nyuruh dia gini? Kayak perhatian banget gitu sama asistennya. Selama ini pernikahannya tuh baik-baik aja, buktinya anaknya ada 4 gitu loh. Jadi ini anak yang keempat. Pas pernikahannya di anak pertama, kedua, ketiga, semuanya selalu suaminya tuh nemenin dia lahiran. Tapi pas anak keempat ini suaminya nggak nemenin dengan alasan ahli feng shui bilang kalau misalkan saya nemenin kamu, perusahaan saya bakal bangkrut katanya. Dan lebih anehnya lagi, suaminya menuduh Ibu Emi mengirimkan ilmu hitam kepada dia dan selingkuhannya dan keluarganya. Guys, kalian tau kan Ibu Emi yang lagi viral itu seorang WNA Korea yang suaminya itu orang Singapura dan selingkuh sama orang Indo. Dan kemana aku habis nonton podcastnya Denny Sumargo, Dr. Richard Lee sama Grace Tahir. Menurut aku yang di podcast Grace Tahir itu beneran kelihatan banget bahwa Ibu Emi itu super duper IQ-nya bagus banget. Bayangin ya, suami lu direbutin, terus lu diduga pakai black magic. Anak lu juga direbutin, dan dia masih bisa pikir apa? Dia pasti pikir yang penting anak gua fine aja. Kayak dia tuh bener-bener keren banget loh. Kayak dia tuh bener-bener mikirin anaknya, dan dia tuh bener-bener mengesampingkan perasaan dia. Karena aku tuh sering banget yang ngeliat kayak orang tua yang kalau misalnya di situasi seperti itu, mereka itu yang penting emosi aja, mereka nggak mikirin anaknya. Mungkin mereka nggak malah luapin emosi mereka ke anaknya, tapi yang ini Ibu Emi ini malah cuma mikirin anaknya doang. Dia yang penting gimana bisa save anaknya, gimana dia udah bodo amat suaminya mau selingkuh kayak mau nikah lagi, kayak itu udah bodo amat. Yang penting dia bisa selesai baik-baik dan anaknya balik ke dia. That's it. Kalian lihat ya cara dia bicara ya, itu benar-benar kayak super duper elegan, super duper wanita bervalue banget. Makanya aku bisa bilang kayak IQ-nya tuh bagus banget. Dan kalimat yang bikin aku itu super terharu adalah pada saat kalau nggak salah Densu tuh bilang, kamu kuat banget ya. Terus dia jawab, I'm a mother of 4. Mas Adif kan ditanyakan apakah Tisha Erni ini merupakan selingkuhanmu. Dia malah jawabnya, oh kalau dia selingkuhan saya, kenapa dia masih di sini? Nah justru karena kenapa dia di situnya gitu loh. Kalau dia memang benar-benar cuma kayak orang kerja gitu, ngapain dia ada di situ bantuin lu bawa anak lu lari kayak benar-benar mau bikin keluarga baru? Kan nggak masuk akal. Mungkin nggak sih seorang personal assistant itu tuh malah ada di saat ceritanya dia tuh lagi jatuh atau aneh, nggak kelihatan hubungan profesional. Dan yang anehnya lagi, jangan lupa si Em ini pernah bilang di suatu podcast kalau mereka itu tuh suka panggil sayang-sayangan, dan dia itu asisten tapi nggak bisa bahasa Inggris. Gimana ceritanya kerja tapi nggak bisa bahasa Inggris sama orang yang nggak bisa bahasa Indonesia. Dan dia nyalahin kalau si Em ini suka mabuk, padahal dia tuh tahu kalau orang Korea itu emang suka minum gitu, bukan berarti mabuk-mabukan dengan sengaja, kan emang kultur mereka. Kenapa alasan itu dipakai gitu buat bawa lari anak-anak? Kan di mana-mana yang namanya pelakor ya tetap salah, karena kamu sudah memperkeruh keadaan rumah tangga orang lain, apalagi berusaha untuk mengambil hak milik orang lain. Nah, dan terutama bagi para pelakor nih, kalian itu jangan merasa puas dengan apa yang kamu ambil, karena suatu saat nanti kamu akan diperlakukan hal yang sama oleh laki-laki. Percaya sama saya, karena bagaimanapun juga hukum alam itu akan berbicara. Jangan sampai kamu terjerat hanya karena iming-iming laki-laki dengan mulut manisnya. Jarang sekali pelakor bisa dikawin kalau dia tidak mempertaruhkan harga dirinya sedemikian rupa terhadap laki-laki itu. Oke? Perempuan seperti apa yang mampu merebut hak orang lain atau suami orang lain? Aduh, cari yang lain lah, masih banyak. Karena mengambil orang lain, mengambil suami orang, itu bukan jalan terbaik untuk hidup kamu. Oke? Dan kamu juga jangan, perempuan ini jangan sampai diberitakan yang akhirnya membawa dan mengangkat nama dia gitu. Dan itu menjadi populer buat dia gitu. Buat dia populer untuk hal yang jelek, itu buat dia senang-senang aja guys. Jadi nggak usah ditampilkan. Kalau memang mau dijerat hukum dengan apa namanya, pengaduan tentang si pelakor itu mau dituduh dengan perjinahan lah atau menghambat tentang pemberian ASI dan sebagainya, itu boleh-boleh saja.
sah-sah saja, tapi jangan diekspos mukanya si pelakor itu. Warga negara Korea berinisial Ami BMJ hingga kini masih menjadi sorotan publik terkait masalah rumah tangganya dengan sang suami Aden Wong. Hal ini setelah beredar video yang memperlihatkan Aden Wong berusaha membawa kabur anaknya bersama pedangdut Tisha Erni. Adapun Tisha Erni dituding menjadi selingkuhan dari Aden Wong. Ami BMJ sebelumnya telah melaporkan pedangdut Tisha Erni dan AW atas kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus dugaan perzinahan dan penghalangan ASI eksklusif yang dilaporkan BMJ alias Ami. Ami BMJ sebelumnya melaporkan pedangdut Tisha Erni dan seorang pria berinisial WMG alias AW atas kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Kasubdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Evi Pagari memastikan pihaknya akan segera memeriksa para terlapor termasuk Tisha Erni terlapor diperiksa. Setelah korban dan saksi-saksi diperiksa, kata Evi kepada wartawan Rabu 13 Maret 2024. Kata Evi, pemeriksaan kedua terlapor bakal dilakukan setelah penyidik memeriksa pelapor dan saksi-saksi lainnya. Hanya saja Evi belum menjelaskan secara rinci kapan pemeriksaan terhadap pelapor dalam kasus ini. Masih butuh waktu lama untuk tunggu korban diklarifikasi dulu, ujar dia. Laporan atas kasus perzinahan dan penghalangan ASI eksklusif itu sebelumnya dilayangkan Ami pada 6 Maret 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Laporan diterima hari Rabu 6 Maret 2024. Terlapor WMG dan ES alias TE, kata Ade Ari saat dikonfirmasi Jumat 8 Maret 2024 tentang dugaan tindak pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif, ujar dia. Sebagai informasi, kabar perselingkuhan pedangdut inisial TE sebelumnya juga dibongkar oleh Ami hingga viral di media sosial. Ami menyebut suaminya WMG alias AW berselingkuh dengan sang pedangdut. Menurut pengakuannya, tak lama setelah Ami melahirkan anak keempat, sang suami mengusirnya dari rumah. Ia lalu membawa selingkuhannya itu ke rumah mereka untuk tinggal bersama anak-anaknya beserta mertuanya. Ami lalu mengaku diusir dari rumah pada November 2024 dan hanya membawa anak bungsu yang baru dilahirkan. Tetapi pada Januari 2024, Ami menuturkan suaminya itu sempat mengaku ingin melihat anak bungsunya.